Umat Islam pasti tahu nama Tuhannya yaitu Allah. Apakah kamu tahu makna sebenarnya kalimat itu? Mari kita bahas. Takwil kalimat Allah. Allah adalah alam nama yang ditujukan kepada Tuhan yang Maha Agung lagi Maha Tinggi. Menurut suatu pendapat, Allah adalah Ismul Azam, karena dia memiliki semua sifat, seperti yang disebutkan di dalam firman-Nya. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbiru. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru, lahul asma'ul husna yusabbi, huwalahu ma fis samawati wal ardi, wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah. Selain Dia yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah. Selain Dia Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang Maha memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama yang paling baik. Bertasbihlah kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Hasyr ayat 2, 2, 3, 24. Semua asma lainnya dianggap sebagai sifatnya, seperti yang disebutkan di dalam firman-Nya. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah mempunyai asma'ul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna itu. Al-A'raf ayat 180. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qulidullaha awidur rahmana ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kalian seru, Dia mempunyai asma'ul husna. Al-Isra ayat 110. Di dalam kitab Sahihain disebutkan dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna lillahi tis'ata wa tis'inas mammi'atan ila wahidan, man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, yaitu 100 kurang 1. Barang siapa menghitungnya, menghafalnya, niscaya masuk surga. Hal seperti itu disebutkan pula di dalam riwayat Imam Turmuzi dan Ibnu Majah. Hanya di antara kedua riwayat terdapat perbedaan mengenai tambahan dan pengurangan lafaz. Ar-Razi di dalam kitab tafsirnya menyebutkan dari sebagian mereka bahwa Allah mempunyai 5.000 isim, nama, 1.000 nama terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahih, 1.000 terdapat di dalam kitab Taurat, 1.000 di dalam kitab Injil, 1.000 di dalam kitab Zabur, dan yang 1.000 lagi di dalam Lauh Mahfuz. Allah adalah isim yang tidak dimiliki oleh selain Allah sendiri yang Maha Agung lagi Maha Tinggi. Karena itu, maka dalam bahasa Arab tidak terdapat istiqaq, bentuk asal dari fiilnya. Segolongan kalangan ahli nahwu, ada yang berpendapat bahwa lafaz Allah merupakan isim jamid yang tidak mempunyai istiqaq. Pendapat ini dinukil oleh Al-Qurtubi dari sejumlah ulama, antara lain Imam Syafi'i, Al-Khattabi, Imamul Haramain, Imam Ghazali, dan lain-lainnya. Diriwayatkan dari Imam Khalil dan Imam Sibawai, bahwa huruf alif dan lam yang ada padanya merupakan lazimah. Imam Khattabi mengatakan, tidakkah kamu melihat bahwa kamu katakan, Ya Allah, tetapi kamu tidak dapat mengatakan, Ya Ar-Rahman. Seandainya huruf alif dan lam ini bukan berasal dari lafaz itu sendiri, niscaya tidak boleh memasukkan huruf nida pada alif dan lam. Menurut pendapat yang lain, lafaz Allah mempunyai akar kata sendiri, dan mereka berpendapat demikian berpegang kepada ucapan seorang penyair, Ru'bah ibnul Ajjaj, yaitu, Lillahi darul ghaniyatil muddahi, sabbahna wastarja'na min ta'alluhi. Hanya milik Allah lah semua kebaikan yang dilahirkan oleh budak perempuan penyanyi yang bersuara merdu itu, mereka bertasbih dan beristirja, karena menganggapkan sebagai dewa, penolong. Penyair menjelaskan bentuk masdarnya, yaitu ta'alluh, berasal dari fi'al aliha, ya lahu ilaha, dan ta'alluhan. Sebagaimana pula yang telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa dia membaca firman-Nya dalam surat Al-A'raf ayat 127, dengan bacaan seperti berikut. Wa yadharaka wa ilahataka, dan meninggalkanmu serta tidak menganggapmu sebagai Tuhan lagi. Dikatakan demikian karena Fir'aun disembah, sedangkan dia sendiri tidak menyembah. Hal yang sama dikatakan pula oleh Mujahid dan yang lainnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa lafaz Allah mempunyai istiqaq, berdalilkan firman-Nya. Wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Dan dialah Allah yang disembah, baik di langit maupun di bumi. Al-An'am ayat 3.
Sebagaimana pula yang terdapat di dalam firman-Nya yang lain, yaitu, wa huwal ladzi fis samai ilah wa fil ardi ilah. Dan dialah Tuhan yang disembah di langit dan Tuhan yang disembah di bumi. Az-Zukhruf ayat 84. Imam Sibawai menukil dari Imam Khalil bahwa asal lafadz Allah adalah illahun berwazan fi'alun. Kemudian dimasukkan alif dan lam sebagai ganti hamzah hingga jadilah Allah. Imam Sibawai mengatakan, perihalnya semisal dengan lafadz nasun, bentuk asalnya adalah unasun. Menurut pendapat yang lain, asal lafaz Allah ialah lahun. Kemudian masuklah alif dan lam untuk mengagungkan. Hingga jadilah Allah, pendapat inilah yang dipilih oleh Imam Sibawai. Menurut Al-Qurtubi, Fatukhzuni memakai huruf kha, artinya, menggodaku dengan seenaknya. Al-Kisai dan Al-Faro mengatakan bahwa bentuk asalnya adalah ilahun. Kemudian mereka membuang hamzah dan memasukkan alif lam, lalu mereka mengidgam. Memasukkan lam pertama kepada lam kedua hingga jadilah Allah, seperti yang terdapat di dalam bacaan Al-Hasan terhadap firman-Nya, lakinnahu Allahu Rabbi, bentuk asalnya ialah lakin ana, yakni tetapi aku. Al-Qurtubi mengatakan, selanjutnya dikatakan bahwa lafadz Allah berasal dari walaha yang artinya bingung, karena al-wala artinya hilangnya akal. Dikatakan rojulun walihun dan imra'atun walha atau mauluha artinya bila mana dia dikirim ke padang pasir. Allah Subhanahu wa Ta'ala membingungkan mereka dalam memikirkan hakikat sifatnya. Berdasarkan pengertian ini berarti bentuk asalnya adalah wilahun, kemudian huruf wawu diganti dengan hamzah. Sebagaimana dikatakan oleh mereka, wisyahun menjadi isyahun, dan wisadah menjadi isadah. Ar-Razi mengatakan, bentuk asalnya adalah alihtu ila fidan, yang artinya, aku tinggal di tempat si fulan. Dengan kata lain, akal manusia tidak akan tenang kecuali dengan berzikir mengingatnya. Roh tidak akan gembira kecuali dengan ma'rifat kepadanya, karena dialah yang maha sempurna secara mutlak, bukan yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram. Ar-Ra'd ayat 28. Ar-Razi mengatakan, menurut pendapat yang lain berasal dari laha ya'i'uhu, yang artinya, bila terhalang. Menurut pendapat lainnya lagi berasal dari alihal fasilu, artinya, anak unta itu merindukan induknya. Makna yang dimaksud ialah bahwa semua hamba rindu dan gandrung kepadanya, dengan bertadarruk merendahkan diri kepadanya dalam setiap keadaan. Menurut pendapat lain, lafadz Allah berasal dari alihar rojula yalahu. Dikatakan demikian, bila dia merasa terkejut terhadap suatu peristiwa yang menimpa dirinya, kemudian dilindungi. Yang melindungi semua makhluk dari segala mara bahaya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dinyatakan di dalam firman-Nya. Wa huwa yujiru wa la yujaru alaih. Sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azab. Al-Mu'minun ayat 88. Dialah yang memberi nikmat, seperti yang disebutkan di dalam firman-Nya, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka dari Allah lah datangnya. An-Nahl ayat 53, dialah yang memberi makan, seperti yang dinyatakan di dalam firman-Nya. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Dia memberi makan dan tidak diberi makan. Al-An'am ayat 14. Dialah yang mengadakan segala sesuatu, seperti yang disebutkan di dalam firman-Nya. Kul kullum min indillah. Katakanlah, segala sesuatu dari sisi Allah. An-Nisa ayat 78. Ar-Razi sendiri memilih pendapat yang mengatakan bahawa lafaz Allah adalah isim yang tidak bermushtaq sama sekali. Hal ini merupakan pendapat Imam Khalil dan Imam Sibawai, serta kebanyakan ulama usul dan ulama fiqh. Kemudian Ar-Razi mengemukakan dalil yang memperkuat pendapatnya itu dengan berbagai alasan, antara lain ialah, seandainya lafaz Allah mempunyai istiqaq, niscaya maknanya dimiliki pula oleh selainnya yang banyak jumlahnya. Alasan lainnya ialah bahawa semua nama disebut sebagai sifat untuknya. Misalnya dikatakan Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, raja, lagi maha suci. Hal ini menunjukkan bahawa lafaz Allah tidak bermushtaq. Ar-Razi mengatakan, mengenai firman-Nya yang mengatakan, Al-Azizil Hamid, yang maha perkasa lagi maha terpuji, yaitu Allah. Ibrahim ayat 1. Menurut Qiraah yang membaca jar lafadz Allah, hal ini dianggap termasuk ke dalam bab ataf bayan. Alasan lainnya ialah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ta'lamu lahu samiyya? Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan dia yang patut disembah? Maryam ayat 65. Akan tetapi, berpegang kepada dalil tersebut untuk menunjukkan bahwa lafadz Allah merupakan isim jamid yang tak bermushtaq, masih perlu dipertimbangkan.
Ar-Razi meriwayatkan dari sebagian ulama bahwa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala berasal dari bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Kemudian Ar-Razi menilai pendapat ini lemah, dan memang menurutnya pantas dinilai lemah. Ar-Razi pada mulanya meriwayatkan pendapat ini, kemudian ia mengatakan perlu diketahui bahwa semua makhluk itu terbagi menjadi dua, yaitu orang-orang yang sampai ke tepi pantai lautan ma'rifat, serta orang-orang yang tersesat di dalam kegelapan kebingungan dan sahara kebodohan, seakan-akan mereka dalam keadaan hilang akal dan rohnya. Orang-orang yang sampai kepada ma'rifat berarti telah sampai ke haribaan cahaya Allah, dan kemahaluasan sifat yang maha agung lagi maha terpuji. Akhirnya mereka tenggelam ke dalam sifat as-samad lebur, ke dalam sifat fard, esa. Maka terbuktilah bahwa setiap makhluk kebingungan untuk sampai kepada tingkat ma'rifat kepadanya. Diriwayatkan dari Khalil Ibnu Ahmad dinamakan Allah karena semua makhluk mempertuhankannya. Menurut pendapat lain, lafaz Allah mushtaq dari makna irtifa, tinggi. Orang-orang Arab mengatakan lahat terhadap sesuatu yang tinggi. Mereka mengatakan, lahat yakni telah meninggi, bila matahari terbit. Menurut pendapat lainnya lagi, lafaz Allah berasal dari kata alihar rajulu, yakni bila lelaki tersebut beribadah. Dikatakan ta'allaha bila dia melakukan ibadah. Ibnu Abbas membacakan firman-Nya, wa yadharaka wa ilahataka, dengan kata lain bentuk asalnya adalah ilahun, kemudian hamzahnya dibuang yang merupakan fa kalimah. Setelah dimasuki alif lam, maka bertemulah dua huruf lam, yaitu ain fi'al dan lam zaidah. Selanjutnya lam pertama diidgamkan kepada lam kedua, hingga keduanya secara lafzi menjadi satu lam yang ditasydidkan, kemudian ditafkhimkan karena tujuan mengagungkan, hingga jadilah Allah. Demikianlah penjelasan mengenai tafsir ayat tersebut, yang memberikan kita pemahaman lebih dalam tentang makna-makna ayat tersebut. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dalam meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tekan tombol suka dan bagikan kepada saudara yang lain, karena satu ilmu yang dibagikan bisa menjadi amal jariah yang tak terputus. Jangan lupa untuk menekan tombol langganan dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan pembahasan tafsir ayat selanjutnya. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.